Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang wali majedub. Siapakah sebenarnya wali majedub itu? Dan benarkah, di tempat sekeliling kita terdapat banyak wali majedub? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami berikut ini. Secara bahasa, wali berarti al-qorib, di mana arti kata tersebut memiliki arti dekat. Sedangkan yang dimaksud wali Allah adalah orang beriman dan bertakwa yang seakan-akan mereka dekat dengan Allah. Oleh sebab itulah mereka juga disebut kekasih Allah. Allah sendiri telah menafsirkan wali Allah dengan pengertian bahwa mereka adalah yang beriman dan bertakwa, serta dalam hatinya tidak merasa khawatir atau bersedih, kecuali hanya kepada Allah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah pada ayat berikut. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus, ayat 62 hingga 63. Di dalam ilmu tasawuf, jenis wali Allah ada beberapa macam-macam, salah satunya adalah wali majedub. Wali majedub adalah seorang hamba yang telah tenggelam dalam rasa rindu dan cinta penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena majedub, di dunia ia nampak seperti orang gila dan tidak mengingat urusan dunia. Wali majedub bukan tempat untuk belajar, tapi tempat untuk berhusnudon. Tidak dianjurkan bagi umat muslim untuk meminta doa kepadanya, atau mengikuti ajaran syariatnya. Cukup percaya bahwa dia adalah kekasih Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memuliakan mereka, serta takarrub dengan mereka. Sebab, dekat dengan mereka menjadikan kita akan mendapat berkah darinya. Lantas, siapa sajakah orang yang menjadi wali majedub di Indonesia? Setidaknya terdapat beberapa orang wali Allah yang jadab atau majedub, yang pernah atau masih ada di bumi Nusantara ini. Habib Abu Bakar As-Segaf. Habib Abu Bakar As-Segaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali majedub dari Gresik, Jawa Timur. Ia merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang disebut-sebut sebagai wali kutub, atau pemimpin para wali pada zamannya. Wali majedub satu ini terkenal dengan bau air kencingnya yang wangi. Bahkan, ia dikisahkan pernah mengurung diri selama kurang lebih 15 tahun tanpa makan dan minum. Habib Abu Bakar dikenal memiliki karomah mampu menyembuhkan penyakit. Tak hanya itu, terdapat beberapa kisah yang menceritakan karomah Habib Abu Bakar As-Segaf. Salah kisah yang paling terkenal adalah, ketika beliau menolong tukang becak yang sedang membutuhkan uang. Di lain kisah, Habib Abu Bakar juga pernah kedapatan berada di Tanah Suci Makkah, padahal beliau pada saat itu masih berada di Indonesia. Sama seperti wali majedub lainnya, sosok Habib Bakar juga sulit dijumpai. Beliau dapat berpindah tempat dengan singkat, sesuai keinginannya. Syekh Ahmad Tretetet. Diketahui bahwa Syekh Ahmad adalah seorang ulama yang berasal dari Lombok. Beliau digelari masyarakat Lombok sebagai seorang tuan guru tanpa pesantren. Ini dikarenakan Syekh Ahmad Tretetet adalah seorang alim yang berdakwah dengan berkeliling. Dalam istilah Sasak disebut ngamari, yaitu berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya di Pulau Lombok.
Disebut dengan Tretetet, karena ia sosok Tuan Guru yang agak berbeda dengan Tuan Guru pada lazimnya. Tuan Guru Ahmad Tretetet adalah sosok yang jenaka, dan penuh tawa, sehingga tertawanya itu terdengar renyah, seperti suara daun kering yang terbakar api. Dari situlah timbul penamaan Tretetet. Pendapat lain mengatakan, panggilan Tretetet adalah julukan beliau. Konon, setiap kali dia berbicara selalu mengeluarkan kata Tretetet. Karena itulah, beliau disebut dengan nama Syekh Ahmad Tretetet. Beliau adalah ulama dan orang soleh. Beliau selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga sangat akrab sama anak-anak dan ramah dengan siapapun. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari Syekh Ahmad Tretetet dikenal sebagai orang yang ramah, dan diakui memiliki ilmu serta karomah. Kebiasaannya adalah meminta sedekah kepada orang-orang yang mampu, untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jika permintaannya ditolak, maka harta orang tersebut menjadi tidak berkah. Dan kadang menjadi bala bagi pemiliknya. Konon, sebuah desa dilanda kebakaran hebat, lantaran warganya tidak memberikan sedekah kepada sang syekh. Beliau dipercaya memiliki karomah. Karena itu, hampir seluruh masyarakat penjuru Lombok, bahkan dari Pulau Jawa, sering datang berziarah ke makam Syekh Ahmad Tretetet. Menurut warga setempat, setiap hari apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran, ratusan peziarah datang ke makam Syekh Ahmad Tretetet. Banyak peziarah yang bermalam di makam tersebut, untuk berzikir, dan berdoa semalam suntuk, hingga pagi. Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far Al-Kaf sangat dikenal dan memiliki pengaruh besar bagi kalangan para ulama di Indonesia. Ia berasal dari Kudus, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Demakan. Wali Majidub satu ini memiliki nama lengkap Habib Ja'far bin Muhammad, bin Hamid bin Umar Al-Kaf. Satu sifat jadab, atau nyeleneh, yang paling dikenal darinya adalah, kebiasaan Habib Ja'far Al-Kaf membuang uang dalam jumlah banyak ke laut. Habib Ja'far juga mampu mengetahui sesuatu yang gaib. Habib Ja'far pernah berhenti di suatu pemakaman, untuk mendoakan salah satu mayit yang sedang mengalami siksa kubur. Pernah pada suatu ketika, Habib Ja'far pernah berkata, bahwa beliau melihat Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Bahkan beliau juga mengetahui kedatangan malaikat pencabut nyawa, ketika beliau menjenguk seseorang yang sakit. Kiai Haji Holilur Rahman. Kiai Haji Holilur Rahman, atau yang akrab disebut Rahlilur. Beliau adalah wali Majidub asal Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia adalah putra dari Kiai Haji Sahrawi yang masih mengalir darah dari Syekh Conah Holil Bangkalan. Kisah wali Majidub Rahlilur yang sangat terkenal adalah ketika membakar pondok pesantren milik kakaknya, yakni Ponpes Syekhona Holil Demangan pada tahun 1979. Namun siapa sangka, selepas kebakaran terjadi, dalam waktu singkat pondok pesantren tersebut kembali berdiri, dan dibangun lebih megah setinggi api yang membumbung. Rahlilur juga dikenal memiliki karomah mampu mengetahui pada keadaan di tempat lain. Beliau dikenal mampu mengetahui isi hati seseorang. Karena sosoknya dikenal sebagai seorang wali Majidub, banyak orang yang ingin bertemu dengan beliau. Akan tetapi, Rahlilur dikenal sulit ditemu, dan kadang berpindah tempat dengan cepat. Wan Sehan. Wan Sehan atau lebih lengkapnya Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar. Beliau adalah salah satu wali Majidub sekaligus seorang sayyid keturunan Rasulullah. Beliau dikenal sebagai wali Majidub dengan berbagai perilaku anehnya. Mulai dari suka mencoret-coret mobil, hingga tiba-tiba memberi uang kepada siapapun yang diinginkan. Beliau juga dikenal memiliki banyak karomah kewalian. Wan Sehan dikenal sering keluar dengan membawa mobil yang penuh coretan piloks. Suatu hari, Wan Sehan mengajak cucunya yang bernama Said Musa Kadzim untuk jalan-jalan keluar. Ketika akan menyalakan mobil, ternyata kondisi tangki BBM mobil Wan Sehan sedang kosong. Sang cucu akhirnya mengadukan hal tersebut kepada Wan Sehan.
Di luar dugaan, Wan Sehan malah menyuruh cucunya untuk mengambil air comberan dengan menggunakan ember. Sang cucu yang sudah mengetahui kebiasaan Wan Sehan langsung menuruti perintahnya. Lalu dituanglah air comberan tersebut ke dalam tangki BBM mobil Fortuner beliau. Subhanallah. Setelah dinyalakan, mobil bisa hidup kembali dan berjalan dengan normal. Dan yang lebih mengagetkan, mobil tidak mengalami mogok di jalan, sampai mereka kembali lagi ke rumah. Pada suatu hari, Wan Sehan pergi keluar bersama sang supir. Di tengah perjalanan, sang supir diminta beliau untuk menuju arah pantai. Akan tetapi, sang supir diam-diam tak menuruti perintah Wan Sehan, dan mengarahkan perjalanan mereka ke tempat lain. Akan tetapi, terjadi hal yang mengejutkan. Sang supir dibuat kaget, lantaran posisi keberadaan mereka tiba-tiba berubah seketika. Dan kondisi mobil mengarah menuju wilayah pantai yang dimaksud Wan Sehan. Tak hanya itu, sang supir juga pernah dibuat kaget oleh peristiwa luar biasa yang lainnya. Suatu hari, Wan Sehan ingin mengajak sang supir untuk keluar. Akan tetapi, mesin mobil mendadak mogok. Akhirnya, sang sopir pun mengadu kepada Wan Sehan. Bukannya memanggil tukang servis, Wan Sehan malah mengambil seikat kacang panjang. Dan ikatan kacang tersebut dipukulkan ke arah mesin yang mogok. Subhanallah. Ternyata setelahnya mobil bisa menyala lagi dengan seketika. Gus Jafar. Gus Jafar adalah putra dari Kiai Soleh asal Pasuruan, Jawa Timur, pemilik pondok pesantren Syafinul Mustaqim. Penampilannya terlihat nyentrik, dengan ciri khas rambut gondrong, dan jarang memakai baju atasan, membuat orang awam tidak mengira, jika ia anak dari kiai besar. Berbagai keistimewaan dimiliki Gus Jafar, sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai wali Majedub. Saridin. Saridin atau Syekh Jangkung. Beliau adalah putra dari Sunan Muria, salah satu waliullah yang jadab atau Majedub, yang dikenal memiliki berbagai keistimewaan. Beliau merupakan salah satu murid dari Sunan Kudus di daerah Pati, Jawa Tengah. Saridin pernah diusir oleh Sunan Kudus, karena ia dianggap terlalu sering memamerkan kelebihannya. Namun ia justru bersembunyi di dalam pembuangan kotoran, atau safety tank, di pondok pesantren tempat Sunan Kudus mengajar. Selain berguru kepada Sunan Kudus, ia juga banyak belajar dari salah satu wali Songo lainnya, yakni Sunan Kalijogo. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Saridin. Mulai dari mengisi bak mandi dengan keranjang bocor, hingga menanam biji yang sudah dimasak, tapi anehnya masih bisa tumbuh. Bahkan ia pernah bersitegang dengan gurunya sendiri, yakni Sunan Kudus, tentang keyakinannya di mana ada air, di situ ada ikan. Ketika Sunan Kudus meminta Saridin membuktikan ucapannya tersebut, ia membelah satu buah kelapa. Dan anehnya, ternyata di dalamnya terdapat sejumlah ikan yang masih hidup. Habib Alex. Nama Habib Alex mungkin terkesan asing. Beliau tak seperti Habib Umar bin Hafidz atau Habib Maulana Lutfi bin Yahya, yang secara nama sudah populer di telinga masyarakat. Habib Alex juga tak banyak terekspos di medsos. Ia semakin dicari-cari setelah fotonya banyak diunggah di medsos atau status pesan singkat. Habib Alex merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyiduna Husain. Habib Alex adalah cucu dari sang waliullah, Al-Habib Husain Brani. Nama lengkapnya adalah Al-Habib Muhammad Al-Hamid. Ia juga disebut sebagai pengusaha yang berasal dari desa Brani Kulon, yang gemar berbagi rizki kepada orang yang tidak mampu. Habib Alex juga dikenal sebagai wali Majedub dan Ahlul Kasyaf, dengan doa-doanya yang makbul. Sosoknya mungkin terlihat aneh, namun di balik keanehan seorang wali Majedub tersimpan banyak karomah. Gus Kelik. Gus Kelik adalah termasuk golongan para wali Allah yang mempunyai sifat nyeleneh,
atau yang dikenal dengan istilah majeduk. Dan hal itu terbukti sejak lahir. Beliau telah memperlihatkan banyak keanehan yang tidak dilakukan kebanyakan kalangan. Beliau bahkan cenderung dianggap memiliki tingkah di luar nalar. Kiai Haji Ali Maksum pernah meminta doa kepada Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau meminta didoakan agar Gus Klik bisa hidup layaknya orang normal. Ternyata, Kiai Hamid justru memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak harus diambil pusing. Kiai Hamid bahkan mengatakan bahwa beliaulah yang seharusnya meminta doa kepada Gus Klik. Semenjak itulah, Kiai Haji Ali Maksum sayang kepada Gus Klik. Bahkan, beliau sampai berwasiat kepada keluarga, agar menjaga Gus Klik. Hampir setiap santri di Krapyak pernah dimintai uang yang nominalnya berbeda. Dalam keseharian, Gus Klik memiliki kebiasaan mencari kardus di toko sekitar pesantren. Ia juga menyewakan alat catering. Anehnya, setiap tahun hasil dari usahanya ini digunakan memberangkatkan jamaah ziarah Wali Songo. Santri yang ikut diminta membayar semampunya, bahkan tidak sedikit yang gratis. Keanehan yang tidak lumrah terhadap Gus Klik, terjadi ketika kunjungan Presiden Gus Dur di Pondok Krapyak. Kala itu, Gus Dur tidak mau duduk, kecuali berdampingan dengan Gus Klik. Tidak hanya itu, justru Gus Durlah yang mencium tangannya. Gus Klik dikatakan wali, karena setelah menikah, beliau ternyata memiliki pengetahuan dan pemahaman kitab kuning yang mumpuni. Ia juga bisa mengaji kitab dan memimpin sholawat. Padahal, semenjak kecil sampai dewasa, beliau tidak pernah menyentuh kitab apapun. Nasib para wali Allah apabila telah diketahui keunggulan dan kelebihannya, justru berakibat pada usianya yang singkat. Sehingga, ketika sebagian kalangan sudah banyak yang melihat derajat atau makom kewalian yang dimiliki, ajal akhirnya menjemput yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini adalah sosok Gus Klik Krapyak. Beliau wafat di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, dalam usia yang ke-58 tahun. Gus Yakub Tebu Ireng. Nama Kiai Haji Yakub Hashim atau dikenal dengan sebutan Gus Yakub. Di jajaran putra-putri Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau memang kurang terkenal dibanding yang lain. Beliau dilahirkan pada tahun kewafatan Hadratus Syekh, yakni tahun 1366 Hijriah, atau 1947 Masehi. Jadi, beliau menjumpai ayahandanya di waktu bayi, itu pun hanya beberapa bulan saja. Selanjutnya Gus Yakub kecil ini diasuh oleh ibunya dan saudara tertua beliau. Masa belajar beliau hanya dihabiskan di Tebu Ireng. Belajar otodidak adalah salah satu cara belajarnya. Dengan banyak membaca dan belajar sendiri. Gus Zaki pernah menuliskan, bahwa pada suatu hari ada seorang santri mendengar Gus Yakub membaca kitab di dalam kamar. Ketika dilihat melalui lubang jendela, betapa terkejutnya santri tersebut. Ia melihat bahwa Gus Yakub sedang sorogan langsung kepada Kiai Hashim Asy'ari, sang ayahandanya yang telah lama wafat. Di kisah yang lain, sering sekali Gus Yakub ketika masih muda terlihat membaca kitab kuning di samping makbaroh abahnya, di komplek pondok pesantren Tebu Ireng. Sepertinya, walau Hadratus Syekh sudah wafat, namun jiwa mengajarnya tidaklah pernah padam. Gus Yakub juga sering menyendiri di kamar pojok, di sebelah makbaroh. Dan di dalamnya terdengar suara tanpa rupa. Konon katanya, suara tersebut adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang sedang mengajari Gus Yakub. Gus Yakub itu lebih suka berjalan kemana-mana dengan sepedanya, daripada berdiam diri di rumah. Sehingga, keluarga beliau mengkhawatirkan atas diri beliau. Keluarga memerintahkan salah satu santrinya, untuk selalu mengikuti kemana Gus Yakub pergi. Sebagai pribadi yang berilmu, beliau memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Oleh karena itu, beliau pernah mengajar kitab Bulughul Maram. Menurut sebagian riwayat, jika ada santri yang tidak mengikuti pengajiannya,
tidak segan-segan beliau menampar santri tersebut. Diceritakan juga bahwa Gus Yakub pernah suatu hari mengajar bahasa Inggris, padahal kenyataannya beliau tidak pernah belajar bahasa Inggris. Mungkin ini adalah salah satu ilmu laduni, yang tak sembarang orang bisa mendapatkannya. Ada yang mengatakan, bahwa Gus Yakub adalah seorang wali jadab. Dan pernyataan tersebut memanglah benar. Dalam keseharian beliau, banyak terjadi keanehan dalam perilaku, ucapan, tindakannya. Seperti yang pernah ditulis oleh Gus Zaki sebagai berikut. Ya. Gus Yakub yang sehari bisa habis 7 bungkus rokok. Yang bisa menghidupkan segala jenis kendaraan dengan kunci apa saja. Yang terkadang tidur 10 jam sehari. Yang membuat besi menjadi lembek. Yang dauhnya terkadang perlu juru tafsir untuk memahaminya. Yang terkadang telanjang. Yang Gus Dur segan kepadanya. Walaupun begitu, pihak keluarga juga menginginkan Gus Yakub menjadi normal, dan tidak jadab. Karena sering membuat pihak keluarga khawatir terhadap beliau, juga orang lain. Pihak keluarga berencana untuk menyewankan Gus Yakub kepada seorang wali yang masyhur, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Guna untuk menyadarkan Gus Yakub dari alam fana kewaliannya. Karena Kiai Hamid juga seorang wali, beliau terkenal memiliki keistimewaan, yaitu bisa mengetahui sebelum terjadi. Sebelum keluarga memberangkatkan Gus Yakub, ternyata Kiai Hamid malah sudah datang ke Tebu Ireng. Niat untuk menyewankan pun gagal, karena kerauhan Kiai Hamid pada waktu itu. Dari kerauhan Kiai Hamid ini menandakan, bahwa Gus Yakub memiliki tingkatan yang tidak rendah. Hubungan batiniah wali dengan wali yang lain itu sangat erat sekali. Gus Yakub sering dawuh dengan bahasa isyarat yang sulit dipahami. Seperti pengakuan salah satu santri Tebu Ireng dahulu. Ketika santri tersebut bertemu Gus Yakub di jalan, beliau terlihat sambil bernyanyi-nyanyi darah mengalir sampai jauh. Tak lama kemudian, terjadi peristiwa pembunuhan para dukun santet, yang sempat ramai di seluruh Jatim. Beliau wafat sekitar berumur 51 tahun, tepatnya pada tahun 1998 Masehi, atau tahun 1419 Hijriah. Gus Yakub adalah salah satu dari sekian banyak walinya Allah, yang telah dipanggil ke hadirat yang kuasa. Dan beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Masyaikh Tebu Ireng. Kiai Musyafa Kaliungu. Selama hidupnya, antara tahun 1920 hingga 1969, Kiai Musyafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian, membuat sebagian orang menganggap Kiai Syafa sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Kiai Syafa adalah orang gila. Karena ia memang kerap berperilaku khawarikul adah, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Kiai Syafa adalah orang gila, sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya. Rahasia Kiai Syafa sebagai wali Allah akhirnya terbongkar. Ceritanya pada suatu hari, tetangga di sekitar rumah Kiai Musyafa dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Kiai Syafa. Dia mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Mekah, untuk diserahkan kepada Kiai Musyafa, yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal, tetangga Kiai Syafa mengetahui sendiri, selama musim haji itu beliau selalu berada di rumahnya. Sejak peristiwa menakjubkan itu pandangan orang pada dirinya berubah. Apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Musyafa. Konon, di Kendal dahulu pernah ada seorang waliullah yang bernama Kiai Abdul Hadi. Ketika beliau akan wafat, beliau menyampaikan pesan kepada Habib Umar, penjaganya kala sakit. Akan tetapi, pesan itu tidak jelas maknanya. Beliau mengatakan, Nyonya Dengklek sebelah selatan Masjid Kaliwungu bekerja sebagai tengkulak kain.
Pada saat Waliullah Kiai Abdul Hadi itu meninggal dunia, maka terlihat cahaya yang bersinar ke arah Kiai Musyafa. Itulah barangkali tanda awal kewalian Kiai Musyafa. Selain itu, ada beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi ahli tentang karomah atau kewalian Kiai Musyafa. Suatu saat, Kiai Musyafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya, air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Kisah unik lain terjadi ketika Kiai Musyafa memotong pohon kelapa. Ceritanya berawal dari seorang tetangga yang resah dan khawatir, karena pohon kelapanya condong di atas rumahnya. Mendengar keresahan itu, maka Kiai Musyafa langsung bertandang. Beliau kemudian naik pohon kelapa, untuk memotong pohon yang condong di atas atap rumah tetangganya itu. Setelah selesai dipotong, ternyata pohon kelapa itu jatuhnya justru berlawanan dari yang seharusnya. Logikanya, pohon kelapa itu seharusnya jatuh persis di atas rumah tetangganya itu. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Disinilah orang makin yakin akan kewalian dari Kiai Musyafa. Dan beliau kemudian dikenal sebagai sang wali Majedub yang memiliki banyak karomah. Habib Ahmad Tempel. Bagi masyarakat di Tempel, Sleman, Habib Ahmad bin Ali Bafaqih begitu dikenal. Bahkan saat haulnya di minggu terakhir bulan Syawal dipastikan selalu ramai didatangi ribuan warga dan peziarah. Habib Ahmad Bafaqih adalah putra dari Habib Ali Bafaqih. Habib Ahmad juga dikenal sebagai seorang wali Majedub. Di masa mudanya Ahmad Bafaqih pernah berjualan kecil-kecilan, seperti berjualan korek api, walaupun hasilnya tidak menguntungkan. Kondisi kekurangan fisik maupun cobaan lainnya, seperti kekurangan harta, membuat Ahmad Bafaqih selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, dengan kesabaran dan kesucian hati, beliau dianugerahi ilmu laduni. Menurut cerita ilmu tersebut, didapatnya saat sedang berdiam diri di salah satu masjid di Yogyakarta. Banyak pejabat hingga artis turut mengambil keberkahan beliau. Salah satunya adalah Wakil Presiden RI Haji Adam Malik, yang kemudian membuatkan kubah makam untuk Habib Ahmad Tempel dan ayahandanya. Banyak cerita yang menyebut karomah beliau. Salah satu kisah yang beredar adalah, beliau tahu berita terbaru. Padahal, beliau tak membaca koran, mendengarkan radio ataupun menonton televisi. Beliau juga dikatakan terlihat berhaji di Mekah, padahal beliau saat itu tak pergi kemana-mana. Selain itu, banyak orang yang sakit menjadi sembuh, dengan izin Allah, melalui karamah Habib Ahmad Tempel. Salah satu cerita yang beredar adalah saat Adam Malik diberitakan sakit oleh tim medis kepresidenan, dan tim medis dari luar negeri menyatakan bahwa beliau mengidap suatu penyakit yang sulit disembuhkan. Kemudian keluarga Adam Malik mengundang Habib Ahmad Bafaqih ke Jakarta, bersama Habib Muhammad sang menantu beliau. Usai Adam Malik dirajah oleh Habib Ahmad Bafaqih, penyakit Adam Malik sembuh total. Mbah Fanani. Eyang Fanani atau bagi masyarakat sekitar Wonosobo dikenal dengan Mbah Fanani. Beliau pernah menggegerkan media sosial, lantaran tinggal menetap selama 26 tahun duduk berdiam diri di dalam tenda. Sosok Mbah Fanani, yang dianggap masyarakat sekitar adalah seorang wali misterius, karena pernah bertapa di Gunung Dieng. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Mbah Fanani diceritakan pernah menjadi pengasuh pondok pesantren di Cirebon. Tenda kecil yang didiami Mbah Fanani banyak didatangi orang dari berbagai daerah. Mulai dari habaib, ustadz, anak-anak pesantren, dan warga biasa juga. Mbah Fanani juga pernah ditemui berada di Mekah. Seperti cerita yang disampaikan Ivin, warga desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dia menceritakan bahwa Mbah Fanani pernah ditemukan di Mekah Arab Saudi oleh seorang warga Banjarnegara.
Kemudian setiap masuk waktu sholat, terkadang Mbah Fanani menghilang dari tenda. Dan tidak ada yang melihat beliau pergi kemanapun. Pernah suatu hari tendanya dilempar botol minuman, dan setelahnya pelakunya alami kecelakaan. Selain itu, Mbah Fanani juga bisa merasakan aura negatif para tamu yang akan datang menemuinya. Mbah Fanani kebal dengan udara panas dan dinginnya Gunung Dieng. Meskipun hujan dan badai, Mbah Fanani tidak pernah terlihat sekalipun beranjak dari tendanya tersebut. Habib Kuncung. Habib Kuncung adalah nama panggilan yang terkenal bagi Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Hal tersebut karena kebiasaan beliau mengenakan kopiah yang menjulang ke atas, atau muncung. Kopiah ini didapat beliau dari pemberian bangsawan Bugis pada zaman dulu. Kopiah tersebut berbentuk kerucut atau kuncung. Kerajaan Bugis menggelari kopiah itu, karena beliau mempunyai karomah yang besar di kalangan bangsawan Bugis ketika itu. Beliau juga memiliki perilaku yang terlihat aneh, dari kebiasaan orang pada umumnya, terutama dalam hal berpakaian. Hal itu bisa dilihat di foto beliau yang dipajang di pintu masuk makam beliau. Pada akhir masa hidupnya, Habib Kuncung mengalami jadab, yang menjadikan beliau dijuluki Wali Majedub. Habib Kuncung tutup usia pada tahun 1345 Hijriyah, tanggal 29 Syaban. Atau pada sekitar tahun 1926 Masehi. Beliau wafat pada usia 93 tahun. Gus Ud Pagerwojo. Kiai Haji Ali Masud dari Pagerwojo Sidoarjo. Beliau memiliki panggilan akrab Mbah Ud atau Gus Ud. Beliau juga dikenal sebagai Wali Jadab. Artinya, beliau kerap berperilaku berbeda dengan lazimnya orang lain. Kehidupan Gus Ud memang dipenuhi dengan keanehan. Gus Ud lahir pada tahun 1908 di Sidoarjo. Ali Masud kecil yang masih berusia 5 tahun sudah menunjukkan kelebihannya. Dia juga tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca, dan tidak bisa menulis. Namun anehnya, beliau bisa membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Wajar, bila beliau menjadi rujukan kiai di Jawa Timur, untuk memecahkan masalah keislaman. Gus Ud dikenal mempunyai ilmu laduni. Sehingga, secara keilmuan, beliau mempunyai kelebihan dibanding orang lain kebanyakan. Bila dilihat dari garis nasabnya, Gus Ud masih ada hubungan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar, bin Sayyid Sulaiman. Menurut Kiai Haji Jamaluddin dari Jombang, Gus Ud sering singgah di Masjid Mojo Agung Jombang. Menurut Ema Ainun Najib, Gus Ud pernah ditugasi menjaga Bani Basyaiban di sana. Sewaktu di masjid tersebut, Gus Ud kerap mengambil uang di saku jamaah. Tetapi yang terjadi sungguh ajaib. Setelah uangnya diambil, rezeki orang itu malah menjadi berlimpah. Karenanya, kala orang-orang melihat Gus Ud berseliweran di Masjid Mojo Agung, maka orang-orang bersiap-siap menaruh uang di sakunya. Perilaku Gus Ud benar-benar tak terpahami. Gus Ud kadang pipis di masjid, kadang setelah berwudu baru ia pipis, dan keanehan-keanehan lainnya. Banyak yang tidak mengetahui, bahwa Gus Ud sebenarnya seorang ilmuwan. Beliau ternyata memiliki 200 karya. Tapi tidak ada yang tahu karyanya itu, kecuali cucunya. Sang cucu diajari sebuah ilmu ketika di dalam kapal, selama perjalanan naik haji. Dan kelak, sang cucu mewarisi spirit keilmuan yang tinggi. Orang-orang yang tak menjangkau ilmunya, hanya memandang keanehan-keanehannya saja. Apalagi ketika ia berbicara tentang biologi molekuler. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Masud sangat ringan tangan. Gus Ud sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur, untuk memecahkan problematika umat Islam. Gus Ud ikut berkiprah menyebarkan Islam, dengan cara berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dia memang tak membangun pesantren, tapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Gus Hidayatullah
salah seorang cucu keponakan Gus Ud menuturkan, kakeknya itu memang tidak mau langsung membuka pesantren. Gus Ud pernah menulis surat ke Kiai Haji Rodi Krian, terkait permasalahan yang ditanyakan. Karena dia tidak bisa menulis, di atas kertas putih dia torehkan pensil membentuk garis bergelombang. Anehnya, Kiai Haji Rodi bisa mengerti guratan pensil yang dibubuhkan oleh Gus Ud. Perlu diketahui, Gus Ud memang tidak mempunyai keturunan. Dan saat ini yang merawat makam dan musola peninggalannya adalah cucu dari adik dan kakak Gus Ud. Gus Ud adalah seorang wali Allah yang luar biasa sekali. Sehingga, tak ada satupun ulama atau para wali yang ada di tanah Jawa ini yang tak mengenal sosoknya. Menurut kisahnya, Mbah Hude mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Sangat nakal memang dan banyak tingkah hingga membuat ayahnya sering memarahinya. Sang ayah adalah orang yang alim, dan mempunyai kesibukan mengajar ngaji banyak santri di rumahnya. Seringkali saat sang ayah mengajar ngaji, selalu terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil. Sang ayah pun sering memarahinya, bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Dan dari situlah, sang ayah kemudian melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat, sang ayah berkata, "Kamu ini banyak tingkahnya. Makanya tidak bisa ngaji." Karena mendapat olok-olokan ayahnya seperti itu, maka Gus Ud langsung menawarkan diri untuk mengganti ayahnya mengajar. Maka, sang ayah pun heran dengan ucapan anaknya, yang baru berusia 8 tahunan itu. Dan Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut, dan langsung membacanya. Meski kitab itu gundul, tidak ada harokatnya, ternyata Gus Ud kecil itu lancar membacanya. Berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Padahal, kemampuan demikian itu tidak dimiliki oleh kiai sembarangan. Hanya kiai yang sudah hebatlah yang mampu membacanya, sekaligus menerangkan penjelasannya. Subhanallah. Ayahnya pun terbengong keheranan. Sejak itulah, sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Gus Ud wafat pada tahun 1979. Dan beliau dimakamkan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Sampai sekarang, banyak yang berziarah ke makam beliau, terutama malam Jumat Legi. Bagi warga Sidoarjo, beliau merupakan ulama yang tidak menyandang gelar. Pasalnya, sebagai orang yang mempunyai kelebihan, beliau tidak mau menunjukkan. Bahkan, dalam turut menyiarkan agama Islam, dia menggunakan kelebihannya itu untuk memberi pemahaman bagi umat muslim, maupun orang non-muslim. Wali Samud. Banyak kisah menarik tentang wali Allah yang bertebaran di muka bumi. Beberapa di antara mereka ternyata ada di Indonesia, dan hanya dikenali hanya oleh orang-orang tertentu saja. Kisah wali asal Kendal, Jawa Tengah ini, sekiranya dapat menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup di dunia. Samud adalah orang yang disangka gila oleh banyak orang. Beliau dulu sering terlihat dari Pasar Kaliwungu Kendal, Pasar Mangkang Semarang, Pasar Jerakah Semarang, Pasar Karangayu Semarang, Pasar Bulu Semarang. Namun, beliau sering tidur di Pasar Jerakah Semarang. Beliau kadang berjalan kaki, namun terkadang numpang angkot, dan para sopir angkot akan dengan senang jika beliau mau naik angkotnya. Mereka dipastikan tidak akan meminta ongkos kepadanya, karena jika beliau naik angkotnya akan banyak yang memberi sedekah kepada beliau. Dan semua sedekah itu akan diserahkan pada sang supir angkot. Para supir juga punya keyakinan, jika ditumpangi Samud hari itu, maka angkotnya akan dapat banyak penumpang. Demikian juga orang-orang yang mempunyai warung makanan di pasar. Mereka akan berebut menawari Samud, beliau agar mau makan di warungnya. Sebenarnya banyak orang di pasar-pasar tersebut yang sudah menyadari keanehan wali Samud. Mereka menyadari kalau Samud bukan orang biasa, maka ia tidak boleh diganggu. Menurut cerita, wali Samud biasa membawa-bawa daun kurma yang masih basah, dan kemudian dijadikan alas duduk atau tidur di pasar.
Padahal, di sana tidak terdapat pohon kurma. Setiap hari Jumat beliau jarang terlihat di pasar, padahal setiap harinya beliau ada di pasar itu. Dan terkadang beliau jalan-jalan di pasar memakai peci putih, layaknya orang sudah menunaikan haji. Padahal tingkah laku dan pakaian beliau persis seperti orang gila. Pernah pada suatu ketika, ada tamu dari Kendal yang sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Selepas pamit, ternyata Kiai Hamid menitipkan salam kepada Wali Samud, orang yang dianggap gila oleh kebanyakan orang saat itu. Dengan agak ragu dan ketakutan, sang tamu tersebut pun menyampaikan amanah dari Kiai Hamid, yang juga dikenal sebagai waliullah besar. Pada saat mendengar ucapan salam dari Kiai Hamid, Wali Samud pun marah, karena Kiai Hamid telah membongkar kedoknya. Akhirnya, Wali Samud pun wafat seketika itu juga. Subhanallah. Begitulah para wali-walinya Allah. Saking inginnya berasyik-asyikan hanya dengan Allah, sampai berusaha bersembunyi dari keduniawian. Dia tak ingin ibadahnya diganggu oleh orang-orang ahli dunia. Bersembunyinya para wali Allah memakai caranya masing-masing. Oleh karena itu, janganlah kita suuzon terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan, dia adalah seorang walinya Allah. Cerita Kiai Hamid tentang Wali Samud, hanyalah sedikit dari kisah perjalanan beliau. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan, sebab rasa cinta kita kepada wali-walinya Allah. Gus Mik. Gus Mik adalah salah satu ulama yang masyhur dari Kediri. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, sang pendiri pesantren pelosok Kediri. Gus Mik bernama lengkap Kiai Hamim Jazuli. Beliau juga dikenal sebagai wali jadab yang masyhur, karena tingkah lakunya yang nyeleneh dan unik, dibandingkan para kiai pada umumnya. Yang paling terkenal dari beliau adalah, ketika Gus Mik sering berdakwah di klub-klub malam. Tanda-tanda kewaliannya Gus Mik sendiri sudah terlihat semenjak kecil. Di mana pada suatu saat, beliau memancing di Sungai Berantas, dirinya terpental ke dalam sungai dan tenggelam. Sontak, hal itu membuat keluarga pesantren pelosok gempar dan khawatir, karena Gus Mik tidak muncul-muncul. Anehnya, sore harinya Gus Mik sudah kembali, seakan tidak terjadi apa-apa. Ternyata, selama berjam-jam di dalam Sungai Berantas, Gus Mik telah dididik oleh Nabi Khidir alaihi salam. Gus Mik juga pernah belajar kepada Kiai Dalhar Watu Congol, seorang kiai yang masyhur akan kewaliaannya. Pernah di masa Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Mik memberi isyarat padanya bahwa suatu saat nanti, NU akan mendapat ujian yang cukup berat. Namun Gus Mik meyakinkan Gus Dur, bahwa itu semua bisa dilewatinya. Mbah Jogorekso. Meski tidak cukup banyak kisah tentang Mbah Jogorekso ini, namun beliau disebut-sebut sebagai salah satu dari wali jadab yang ada di Pulau Jawa. Gus Mik adalah salah seorang yang sering berkomunikasi dengannya. Terdapat kisah unik mengenai pertemuan Gus Mik dan Mbah Jogorekso. Suatu ketika, Gus Mik yang ditemani santrinya sowan ke kediaman Mbah Jogorekso. Saat bertemu Gus Mik langsung ditempeleng cukup keras. Saking kerasnya, pipi Gus Mik sampai tampak memerah. Setelahnya, Gus Mik mundur beberapa langkah. Akan tetapi, Nyai Jogorekso menyuruh Gus Mik untuk maju lagi. Dan benar saja, Gus Mik pun ditempeleng lagi. Kejadian tersebut terulang hingga 3 kali. Ketika Gus Mik hendak maju untuk keempat kalinya, Nyai Jogorekso kemudian mencegahnya. "Sudah Gus. Sudah cukup," ucap Nyai Jogorekso. Saat Gus Mik hendak berpamitan pulang, Mbah Jogorekso memeluk Gus Mik cukup lama. Semua yang menyaksikan sungguh merasa keheranan. Usia ditempeleng 3 kali, Gus Mik malah dipeluk dengan penuh kasih sayang. Begitulah Mbah Jogorekso, yang masyhur akan kejaddaban pada masanya.
Saat ada tamu datang, Mbah Jogorekso berpakaian apa adanya, bahkan juga tidak pakai baju. Saat Gusmik yang sowan waktu itu, Mbah Jogorekso berpakaian sangat rapi, bahkan duduk dan bertutur kata pun sangat sopan. Banyak masyarakat menengarai, bila ada tamu istimewa, atau tamu itu kelak akan jadi orang besar, maka siap-siap saja tamu akan diuji tidak menyenangkan. Dan sebaliknya, bila akan mengalami keburukan atau menjadi orang durhaka, ia akan diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Gusmik datang diuji dengan 3 kali tempeleng yang menyakitkan. Dan itu menjadi sinyal dari Mbah Jogo, bahwa kelak Gusmik menjadi tokoh besar. Dan hal itu terbukti adanya. Saat ini, makam Mbah Jogorekso berdampingan dengan Kiai Dal Harwatu Congol. Jika dilihat sekilas, Wali Majeduk terkesan mencapai makom kewalian tanpa banyak usaha. Namun, sebenarnya mereka adalah golongan yang dikaruniai pertolongan Allah secara mendadak, tanpa ada persiapan apapun dari mereka. Merekalah yang dirujuk dalam firman Allah Surah Ali Imran, ayat 47. Dia, Allah, menghususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang Wali Majeduk serta cara sikap kita menghormatinya. Secara zohir, Wali Majeduk tidak terlihat menempuh jalan perwalian, karena tingkahnya tidak seperti wali alim pada umumnya. Namun pada hakikatnya, mereka tetap menempuh jalan perwalian yang telah dipendekkan oleh Allah, sehingga menjadi lebih cepat. Syekh Diauddin Ahmad bin Mustafa. Dalam kitab Jami' al-Ushul fil Aulia, halaman 168 menerangkan, Waliullah secara umum terdiri dari berbagai macam kategori. Mulai dari Wali Abdal, Wali Autat, Wali Nukaba, Wali Nujaba, hingga Wali Kutub al-Aktab. Para Waliullah ini mengemban berbagai macam tugas masing-masing, serta diberi keistimewaan oleh Allah, dengan memiliki karomah yang berbeda-beda dalam setiap pribadinya. Perlu digarisbawahi, dalam ilmu tasawuf dijelaskan, bahwa jalan menuju kecintaan pada Allah sendiri ada 2. Pertama adalah suluk, atau jalan, yang pelakunya dinamakan salik. Dan kedua adalah jadab, yakni jalan khusus yang tidak sembarang orang bisa mengamalkannya, hanya orang-orang khusus dan memang terpilih, yang dapat menempuh jalan ini. Mengutip buku-buku Akulah Debu di Jalan Al-Mustafa, karya Triwibowo, para Wali Majeduk ini terkadang mengeluarkan ucapan yang aneh akibat mabuk terhadap Tuhan. Beberapa dari ucapannya itu terkadang terdengar melanggar syariat dan akidah. Menurut sebagian ulama tarekat, ucapan Wali Majeduk yang keliru ini diucapkan dalam keadaan jadab, atau ekstase spiritual. Dan kedudukan ucapan ini seperti kekeliruan dalam ijtihad, tidak boleh untuk diamalkan. Seandainya pun benar, tidak boleh dijadikan dasar hukum, selama tidak dikuatkan oleh dalil syara yang jelas dan sah. Wali Majeduk sering menampakkan tindakan lahiriah yang aneh, dan mendekati tindakan orang gila. Mengutip buku tafsir Al-Azhar karya ulama besar Indonesia, Imam Syaroni pernah meriwayatkan, bahwa ada seorang Wali Majeduk bernama Syekh Syaban Al-Majeduk. Ia selalu bertelanjang badan, dan yang ditutupnya hanya sekadar kemaluannya saja. Namun ketatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu diragukan. Ada pula seorang Wali Majeduk lain yang bernama Syekh Ali Wahisi. Beliau memiliki banyak keramat. Ia selalu berdiri di hadapan tempat maksiat, menunggu orang-orang yang datang untuk berzina. Setelah mereka keluar, ia kemudian berkata, "Berdirilah, supaya aku beri engkau syafaat dan hapus dosamu." Seakan-akan wali ini menjadi pelindung bagi para pelaku kemaksiatan. Ada pula Sayyid Habib Al-Majzub sering menyakiti manusia di sekitarnya, tanpa pandang bulu siapapun orangnya. Sehingga ketika beliau meninggal, Sayyid Ali Al-Hawas justru mengucapkan Alhamdulillah.
Kisah wali majzub lainnya adalah Abu Hafs al-Haddad al-Malamati, yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau mengajarkan pada orang-orang mencari makan dengan cara meminta-minta, tidak dari harta dan usaha sendiri. Semua harta bendanya untuk sedekah. Sementara, untuk memperoleh makanan harus meminta-minta. Ada pula seorang wali yang makan siang hari di bulan Ramadan, sering mengunjungi tempat maksiat, dan lain sebagainya. Wali majdzub juga kerap memunculkan karomah yang cenderung negatif di mata orang awam. Dan bagi orang awam, tentu sulit untuk mengetahui seorang yang berkelakuan seperti demikian. Apakah ia benar-benar seorang wali, atau justru orang gila sungguhan? Namun secara teori, karakteristik ini mudah untuk dibedakan. Orang jadab adalah orang yang secara tiba-tiba ditarik oleh Tuhannya, sampai terbuka hijabnya, dan wusul ke hadirat ilahiyah. Sehingga, dia terpesona dan jiwanya menjadi terguncang. Wali majdzub terus-menerus terpesona pada keagungan dan keindahan Allah. Mereka tidak menderita gila, dalam arti gangguan kejiwaan. Sebab, mereka masih punya kesadaran akan dirinya. Namun karena kecintaannya yang mendalam kepada Allah, mereka hanya memikirkan urusan akhirat dan ilahiyah. Mereka tidak mengingat urusan dunia sedikitpun. Untuk menyikapinya, jika ada seorang wali majdzub, seorang muslim hendaknya berhusnuzon padanya. Cukup yakinkan diri, bahwa apa yang ia lakukan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia begitu mencintainya. Namun, tidak disarankan untuk berguru padanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam ceramah singkatnya, beliau berkata, tidak disarankan bagi kita untuk berguru pada wali majdzub. Tidak juga meminta doa padanya. Cukup berhusnuzon saja. Dan pelajarilah ilmu agama dari para wali alim. Wali majdzub adalah seorang hamba yang ditarik kesadaran akalnya. Sehingga, ia tenggelam dalam kecintaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkah laku dan ucapan wali majdzub ini, sering dianggap tidak masuk akal oleh orang pada umumnya. Namun, semua itu karena akalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyarankan, agar umat muslim tidak belajar syariat kepada wali majdzub, apalagi memohon doa darinya. Akan tetapi, cukup dengan berhusnudzon, bahwa ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang wali majdzub juga pernah disampaikan Habib Novel Alaidrus dalam sebuah ceramahnya. Wali majdzub ini bukan sembarang pangkat, ini pangkat yang sangat tinggi. Majdzub artinya diangkat sama Allah, atau ditarik sama Allah. Ucap Habib Novel Alaidrus. Menurut Habib Novel, secara syariat, seorang hamba dapat menjadi kekasih Allah melalui dua proses. Pertama, seorang hamba tersebut melakukan tahap belajar, mendalami, dan mengamalkan, hingga akhirnya diangkat sebagai wali Allah. Kedua, seorang hamba yang belum pernah belajar, apalagi mengamalkan ajaran agama. Namun, diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali. Itulah wali majdzub. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 47. Dia, Allah, menghususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Habib Novel juga menjelaskan tentang wali majdzub ini dalam beberapa analogi, agar lebih mudah dipahami orang awam. Sewajarnya, seorang hamba yang diangkat menjadi wali Allah, diibaratkan seseorang yang akan menjadi pejabat tinggi. Ia memulai belajar sebagai kader partai, dan mengabdi, hingga ditunjuk sebagai pejabat. Sementara di sisi lain, bisa saja seorang presiden menunjuk seseorang yang ia kehendaki, untuk menjadi menteri, atau penasehat pribadi, meskipun tidak berasal dari jalur partai. Analogi lain yang disampaikan Habib Novel menjelaskan, bahwa wali majdzub diibaratkan orang kampung, yang belum pernah melihat kemilau kota besar seperti Jakarta, dan ia diajak tinggal di kota besar. Kemudian ia kembali ke kampungnya, dan menceritakan segala hal yang baru ia lihat di kota besar tersebut. Tentu saja,
Hal itu akan dianggap aneh oleh orang-orang di kampungnya, yang belum pernah melihat, bahkan mendengar adanya kota besar. Dalam penjelasan lanjutannya, Habib Novel menyampaikan, bahwa tidak semua perilaku aneh lantas disebut wali majedub. Tidak semua orang aneh kemudian majedub. Akan tetapi karena baiknya masyarakat Indonesia, husnudzonnya, setiap ada orang yang nyeleneh sedikit dibilang majedub. Ucap Habib Novel Alaidrus. Hal tersebut dilakukan dalam rangka belajar, untuk tidak selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Terkait dengan adab umat muslim ketika bertemu dengan wali majedub, Habib Novel menerangkan, bahwa tidak ada perbedaan perlakuan dari orang biasa. Umat muslim cukup berpegang teguh pada syariat, yang banyak mengajarkan tentang adab, dan sopan santun pada umumnya. Dalam menyikapi seseorang yang bertingkah laku aneh, ataupun secara terang-terangan melakukan maksiat, hendaknya tetap berprasangka baik. Karena sesungguhnya hal itu lebih menyelamatkan. Prasangka baik merupakan salah satu bagian dari akhlak terpuji. Seorang ulama pernah berkata, husnudzon yang salah lebih baik daripada suudzon yang benar. Dan Allah memerintahkan manusia agar menjauhi prasangka buruk. Perintah tersebut terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu, yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah, kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 12. Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman, untuk menjauhi sikap berprasangka buruk terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk tidak mencari-cari aib, dan menggunjing sesama manusia. Karena dalam ayat ini, orang yang menggunjing diibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Dikatakan, bahwa Allah menyembunyikan walinya di antara makhluk-makhluknya. Oleh karena, itu berhati-hatilah dalam menilai orang lain, dan hendaknya senantiasa berprasangka baik. Sebab, seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya saja. Janganlah sekali-kali engkau menghina, atau memandang rendah seseorang. Karena bisa jadi ia adalah wali Allah. Syekh Abdurrahman Al-Tafsunji berkata, Syekh Abdul Qadir ketika masih remaja pernah berkunjung kepada Syekh kami, Taj Al-Arifin Al-Wafa. Begitu melihat beliau, Syekh kami langsung berdiri dan berkata kepada yang hadir dalam majelisnya, berdirilah kalian semua, demi menghormati wali Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama sufi lainnya berkata, dengan menyebut-nyebut orang soleh, maka rahmat-rahmat Allah akan turun. Syekh Ibnu Tilmisani pernah berkata, janganlah engkau mencela orang yang sedang dimabuk cinta. Karena sesungguhnya orang yang mabuk itu bebas dari tuntutan syara. Imam Ahmad Ar-Rifai dalam Al-Burhan Al-Muayyad pernah berkata, rapatkanlah diri kalian dengan para wali Allah. Karena mereka sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Yunus ayat 63. Seorang wali adalah orang yang mencintai Allah, beriman dengannya, dan bertakwa kepadanya. Kita wajib memuliakan wali-wali Allah, dan menghormati mereka. Karena barang siapa yang menghina atau menyakiti wali Allah dan memusuhinya, maka ia akan mendapat ancaman darinya. Dalam beberapa hadis diriwayatkan, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah akan menghancurkan orang yang menyakiti para walinya. Dan Allah akan memuliakan, menjaga, dan menolong orang yang memuliakan para walinya. Dalam hadis yang lain juga pernah disebutkan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Demikianlah kisah karomah dari Sang Wali Majeduk, Al-Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.